Suara gamelan yang mencekam kembali terdengar, mengisi udara yang sudah penuh dengan ketegangan. Sosok besar yang mengerikan itu bergerak mendekat, langkah-langkahnya membuat tanah bergetar. Mata merahnya menatap mereka dengan penuh kebencian. Tubuhnya yang terbuat dari bayangan gelap itu, seolah-olah mampu menelan seluruh dunia dalam sekali gerakan. "Kalian tidak bisa pergi," suara itu bergema di udara. "Alas Purwo adalah tempat kalian tinggal selamanya." Bagas yang sudah kelelahan dan penuh luka, berdiri tegak. Keris yang dipegangnya bergetar di tangan. Dia tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan makhluk ini. "Kami akan pergi, dan kami akan membawa teman-teman kami," teriaknya dengan penuh tekad. "Kalian tidak mengerti." Suara itu terdengar semakin keras, hampir seperti teriakan kesakitan. "Kalian telah melanggar hukum kami, dan sekarang kalian harus membayar dengan jiwa kalian." Namun, Bagas tidak mundur. Dengan satu dorongan kekuatan terakhir, dia menancapkan keris ke tanah sambil mengucapkan mantra yang diajarkan Ki Juru. Cahaya hijau yang terang menyebar ke seluruh hutan, menyinari setiap sudut dengan kekuatan gaib yang luar biasa. "Jangan biarkan mereka menakut-nakuti kita," Rudi berteriak, sementara Lilis menarik tangan Anton yang terkulai lemah, mencoba membangkitkannya. "Anton, bangun. Kita harus keluar dari sini." Lilis menangis, mengguncang tubuh Anton yang tampak seperti kehilangan kesadarannya. Mata Anton kosong, tak ada ekspresi di wajahnya, seolah-olah jiwanya telah terperangkap dalam dunia ini. Namun, tak lama setelah itu, tubuh Anton bergerak, dan mata kosongnya perlahan-lahan mulai memancarkan cahaya merah. "Mereka datang, mereka tidak akan membiarkan kita pergi." Suaranya terdengar serak, seperti dipengaruhi kekuatan gelap yang menguasainya. "Anton, tidak!" teriak Bagas, berlari ke arah teman mereka. Pada saat yang sama, sosok besar itu menyerang. Tubuhnya merentang dengan kecepatan luar biasa, berusaha menenggelamkan mereka semua dalam bayangannya. Namun, sebelum makhluk itu dapat mencapai mereka, suara gamelan terdengar keras, seperti suara dunia yang pecah. Tiba-tiba semua bayangan itu terpecah menjadi serpihan-serpihan hitam yang menghilang ke udara. "Kalian tidak bisa menang." Suara itu melengking tajam, seolah peringatan terakhir. "Alas Purwo akan menelan kalian dalam kekalutan." Namun, di saat yang sama, Nyai Roro Kidul muncul kembali. Tubuhnya diselimuti cahaya hijau, wajahnya memancarkan aura tak terjangkau. "Cukup!" Suara Ratu Laut Selatan itu bergema, menyentak semuanya dalam hening yang dalam. "Kalian ingin keluar, bukan? Kalian akan keluar. Tapi dengan harga yang besar," kata Nyai Roro Kidul dengan nada yang datar, namun penuh makna. "Yang telah terluka akan terus terikat di sini. Yang telah terjebak akan memilih takdirnya sendiri." Tiba-tiba, tubuh Anton yang lemah bergerak sendiri, menghadap Nyai Roro Kidul. Aku ingin kembali." Suaranya sangat lemah, hampir tak terdengar. "Tapi aku tak bisa. Aku sudah terlambat." "Kau bisa kembali, Anton. Tapi akan ada harga yang harus kau bayar," jawab Nyai Roro Kidul dengan suara lembut namun mengguncang. Anton menundukkan kepala, seolah sudah mengetahui takdirnya. Aku rela. Aku ingin kembali ke dunia manusia." Namun, wajah Anton tiba-tiba berubah menjadi wajah kosong kembali, seperti terjerat dalam pikiran yang tak bisa melarikan diri. "Tidak ada jalan kembali, Anton," kata Nyai Roro Kidul, dan dengan itu, tubuh Anton menghilang ke dalam kabut yang kembali tebal. Tubuhnya lenyap begitu saja, diterima oleh kerajaan gaib itu. Lilis menangis, tubuhnya terjatuh ke tanah. Tidak. Aku tidak bisa kehilangan kalian semua."
Bagas mendekati Lilis, menggenggam tangannya dengan erat. "Lilis, kita harus pergi. Ini adalah takdir yang harus kita terima." Rudi yang tampak bingung, hanya bisa menatap ke arah kabut yang kini semakin menghilang. "Tapi kenapa? Kenapa kami harus melalui semua ini?" Nyai Roro Kidul menatap mereka dengan mata yang dalam, memancarkan rasa yang sulit dijelaskan. Kadang, kita harus menerima kenyataan tidak semua hal bisa dipahami manusia. Kalian telah melihat bagian dari dunia kami yang tidak seharusnya dilihat. Kalian telah melanggar hukum alam ini, sekarang kalian harus membayar harganya. Bagas menggenggam kerisnya lebih erat. "Kami siap." Nyai Roro Kidul mengangguk pelan, mengangkat tangannya, dan sebuah gerakan mistis terjadi. Kabut tebal di sekitar mereka mulai terbuka. Mereka melihat jalan menuju keluar hutan mulai terbentuk. Dengan langkah-langkah berat, mereka mulai berjalan menjauh dari tempat itu, meninggalkan dunia yang penuh dengan roh penjaga dan kerajaan gaib. Namun, saat melangkah menuju kebebasan, mereka merasakan sesuatu yang aneh. Kabut di belakang mereka menghilang, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya telah mereka tinggalkan di dalam hutan. Malam sudah tiba saat mereka keluar dari alas purwo. Bagas, Rudi, dan Lilis berjalan perlahan menuju jalan setapak yang sudah lama mereka tinggalkan. Namun, walau fisik mereka sudah berada di luar hutan itu, perasaan berat dan gelisah masih menempel pada jiwa mereka. Di udara, ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Kesunyian malam itu terasa sangat tebal, seakan-akan dunia di sekitar mereka telah berubah selamanya. Mereka saling menatap, seperti merasakan hal yang sama, bahwa kejadian di alas purwo bukan sekadar mimpi buruk yang bisa dilupakan begitu saja. "Aku tak bisa lupa," Lilis akhirnya berbicara, suaranya berat. Mereka ada di dalam kepalaku." Matanya kosong, seperti masih terperangkap dalam kenangan akan Anton yang hilang, dan Wahyu yang tubuhnya tak utuh. "Mereka datang lagi kan?" Bagas menggigit bibirnya, mencoba menenangkan diri, tapi hatinya pun tidak jauh berbeda. Kita berhasil keluar. Tapi kita tak akan bisa menghapus apa yang telah kita lihat," katanya, suara terdengar tersendat. "Mereka di sana, di dunia itu. Kita tidak akan pernah bisa benar-benar bebas." Rudi yang selama ini cenderung diam, kini mulai berbicara, matanya penuh rasa cemas. "Tapi kenapa kita masih mendengar suara gamelan itu? Kenapa aku masih bisa merasakannya? Seperti ada yang mengikuti kita." Saat itu, sebuah suara gamelan kembali terdengar, jauh di belakang mereka. Gamelan itu seperti melayang di udara, suaranya mencekam, seolah melintasi waktu dan ruang. "Tunggu," kata Bagas, berhenti sejenak. Dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Seperti ada sesuatu yang mengintai, mengikat mereka dengan takdir yang belum selesai. Tiba-tiba, Lilis terjatuh ke tanah, tubuhnya menegang, matanya melotot penuh ketakutan. Mereka datang lagi. Rudi panik, berusaha mengangkat tubuh Lilis, tapi sebuah bayangan gelap melintas di antara mereka. Bagas terkejut saat melihat sesuatu yang mengapung di udara. Wajah Anton muncul, tapi wajah itu kosong dan tanpa ekspresi. Seperti wajah yang sudah mati, tetapi masih ada sesuatu yang hidup di dalamnya. "Anton?" Suara Bagas terdengar pelan. "Ini tidak mungkin. Mereka tak akan pernah meninggalkan kita." Suara Anton yang kosong itu bergema, "Kami tetap di sini, di dunia ini, di bawah kekuatan mereka." Bagas dan Rudi mundur selangkah, merasa terhimpit oleh suasana yang semakin gelap. Lilis teriak, tubuhnya mulai menggigil,
merasakan kehadiran roh-roh yang belum pergi. Kita tidak bisa keluarkan? Tangis Lilis semakin keras. Suara gamelan itu semakin kuat, menggema dari segala arah, seperti mengelilingi mereka dengan daya tarik yang memaksa mereka untuk kembali. Kabut itu muncul lagi, dengan kecepatan yang sangat tinggi, menutupi jalan mereka. Kalian ingin pergi, tapi kalian terperangkap. Suara itu bergema, seperti sebuah peringatan dari dunia lain. Alas Purwo telah memilih kalian, dan tidak ada yang bisa keluar setelah kalian melanggar hukum kami. Bagas menggenggam kerisnya lebih erat, mencoba menenangkan dirinya. Kita sudah keluar. Kita tidak akan kembali ke sana. Namun, suara itu hanya semakin menguat. Kalian tidak bisa melarikan diri dari takdir kalian, katanya dengan kejam. Kami akan menuntut harga yang lebih besar. Mereka berdiri di sana, merasa dunia mereka semakin sempit, seakan-akan mereka terjebak dalam lingkaran setan yang tak ada habisnya. Rudi menutup telinga, tidak bisa lagi menahan beban yang begitu berat. Apa yang mereka inginkan dari kita? Apalagi yang mereka inginkan? Rudi berteriak, suaranya penuh kecemasan. Pada saat itu, sebuah cahaya hijau muncul dari belakang mereka, menyinari jalan yang mereka tempuh. Nyai Roro Kidul muncul, wajahnya kali ini lebih serius, lebih mengerikan. Kalian telah melanggar dunia kami, katanya dengan suara yang dalam dan berwibawa. Dan sekarang, ada harga yang harus dibayar. Tapi kami sudah keluar. Kami sudah berhasil, teriak Bagas. Nyai Roro Kidul menatap mereka, dan dengan satu gerakan tangannya, kabut itu semakin mengental, menutupi seluruh jalan mereka. Tidak ada yang benar-benar keluar dari dunia ini tanpa membayar harga yang setimpal, katanya. Di saat bersamaan, tubuh Anton muncul kembali, tapi kali ini bukan dalam bentuk manusia. Wajahnya mulai berubah, menjadi sosok yang lebih mengerikan dari yang mereka bayangkan. Anton bukan lagi Anton yang mereka kenal. Matanya menjadi berwarna merah, wajahnya menyeringai dengan senyuman yang sangat jahat. Kalian tidak akan pernah bebas. Suara Anton yang sekarang terdengar asing, lebih seperti suara roh yang terperangkap dalam kutukan. Kami tidak akan membiarkan kalian pergi. Bagas merasakan keris yang ada di tangannya bergetar. Seketika, dia merasa ada kekuatan yang sangat besar, berusaha menarik dirinya kembali ke dalam kabut, ke dalam dunia yang tak terlihat itu. Cahaya hijau dari Nyai Roro Kidul semakin terang, namun juga semakin menekan, seperti ada sesuatu yang sangat besar dan sangat gelap mengintai di baliknya. Anton, yang kini berubah menjadi sosok yang lebih mengerikan, mengarahkannya dengan mata merahnya yang menyala. Kalian tidak akan bisa lari dari sini, katanya, suaranya serak dan penuh ancaman. Bagas menggenggam keris dengan erat, tubuhnya terasa lelah dan terhuyung, namun dia tidak bisa mundur. Mereka semua tahu bahwa ini bukan hanya soal keluar dari hutan. Ini adalah soal bertahan hidup. Kita harus melawan, kata Bagas dengan tegas, menatap Nyai Roro Kidul. Kami tidak akan terjebak dalam takdir ini. Kami tidak akan membayar harga yang mereka tentukan. Namun, Nyai Roro Kidul hanya menggelengkan kepala. Senyumnya tetap tenang namun penuh dengan keheningan yang mencekam. Tak ada yang bisa menghindar dari takdir. Takdir ini bukanlah milik manusia untuk dipilih. Tiba-tiba, bayangan Anton semakin menjauh, berubah menjadi bentuk yang lebih besar, terlihat seperti makhluk gaib yang menggerakkan seluruh hutan. Bayangan itu bergerak begitu cepat, seperti angin topan yang membawa kehancuran. Kalian akan menjadi bagian dari kami, kata Anton, suaranya menggema dengan rasa dendam yang sangat dalam. Kita harus bertindak, teriak Rudi, sambil menarik tangan Lilis yang tampak semakin lemah.
Bagas, Lilis, kita harus menemukan cara untuk menghentikan ini. Dengan segenap kekuatannya, Bagas mengangkat keris, dan dengan sebuah teriakan keras, dia menusuk tanah dengan kekuatan yang luar biasa. Cahaya hijau yang menyilaukan muncul, menyelimuti tubuh mereka semua dalam sekejap. Keris ini bukan hanya senjata, kata Bagas dengan suara bergetar, ini adalah simbol tekad kita untuk hidup. Kita akan mengalahkan kalian. Namun, saat keris itu bersentuhan dengan tanah, tiba-tiba segala sesuatu berhenti. Suara gamelan berhenti, kabut berhenti bergerak, dan yang tersisa hanya kesunyian yang luar biasa. Kalian, suara Nyai Roro Kidul terdengar sangat lembut. Kalian berpikir kalian bisa mengubah takdir. Tapi takdir ini sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Sosok besar Anton menghilang, menjadi kabut yang perlahan-lahan kembali ke dalam hutan, seolah berbaur dengan dunia gaib yang lebih besar. Namun, aku beri kalian kesempatan terakhir, suara Nyai Roro Kidul terdengar di telinga mereka. Kesempatan untuk apa? Tanya Bagas dengan penuh kecurigaan. Nyai Roro Kidul tersenyum, dan dalam sekejap, sebuah portal terbuka di depan mereka. Portal itu berkilauan dengan warna-warna yang tidak bisa dijelaskan. Bertarunglah dengan roh penunggu di sana, katanya dengan nada datar. Jika kalian bisa mengalahkan mereka, kalian akan bebas. Tetapi jika tidak, kalian akan kembali menjadi bagian dari kami. Rudi menggenggam pisau lipatnya dengan erat, dan Lilis hanya bisa diam, memandang dengan ketakutan. Mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain selain melawan. Kita harus berjuang, kata Bagas, meyakinkan diri sendiri lebih daripada siapapun. Tidak ada jalan lain. Kita tidak bisa lari. Lalu, kita akan masuk, kata Rudi dengan penuh tekad. Ini adalah takdir kita. Tak ada lagi yang harus kita takutkan. Dengan satu langkah bersama, mereka melangkah masuk ke dalam portal yang terbuka. Segala sesuatu berubah begitu mereka melangkah masuk. Mereka kini berada di dunia yang sama sekali berbeda, dunia yang terasa gelap dan penuh dengan rasa dingin yang menusuk. Di hadapan mereka, bayangan besar muncul. Roh-roh penjaga, makhluk gaib yang menunggu di dunia itu, semuanya menatap mereka dengan tatapan yang penuh kebencian. Kalian datang untuk mengakhiri kami, salah satu roh berkata dengan suara yang penuh amarah, tapi kalian yang akan terhukum. Tiba-tiba, tubuh mereka terperangkap dalam energi gelap yang datang dari setiap sudut dunia itu. Bayangan-bayangan besar dan hitam mengelilingi mereka, mencoba menghancurkan semangat mereka. Namun, Bagas, Rudi, dan Lilis tetap berusaha melawan. Bagas mengayunkan kerisnya dengan cepat, mengarahkannya ke roh yang paling mendekat. Rudi berusaha memotong bayangan yang mengancam mereka, sementara Lilis mencoba mengatasi ketakutannya, mencari cara untuk membantu teman-temannya. Tapi roh-roh itu semakin banyak, semakin kuat, dan kekuatan mereka semakin sulit dihadapi. Kalian tidak akan menang, kata salah satu roh, tak ada yang bisa mengalahkan kami. Namun, pada saat yang sangat genting, sebuah cahaya terang kembali muncul. Nyai Roro Kidul muncul sekali lagi, wajahnya lebih serius dari sebelumnya. Cukup. Mereka sudah berjuang cukup, katanya dengan penuh otoritas. Segala sesuatu berhenti, dan bayangan-bayangan itu menghilang seketika. Kalian telah membuktikan tekad kalian, kata Nyai Roro Kidul dengan suara yang lebih lembut. Kalian bebas untuk pergi. Namun, sebelum mereka bisa berterima kasih atau berbicara lebih lanjut, Nyai Roro Kidul menghilang bersama dengan portal yang terbuka, meninggalkan mereka di dunia yang gelap. Dengan langkah kaki yang lelah dan penuh ketegangan, mereka akhirnya keluar dari dunia itu dan kembali ke dunia mereka.
Tapi takdir yang mereka hadapi tetap membekas dalam jiwa mereka. Kita bebas, kata Bagas, namun suaranya penuh keheningan. Mereka tahu, meskipun mereka telah keluar, pengalaman itu akan terus membayangi mereka. Minggu-minggu pertama setelah kembali ke Surabaya terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Bagas, Rudi, dan Lilis mencoba kembali ke kehidupan biasa mereka. Namun setiap hari mereka merasa ada yang aneh, ada yang hilang dalam diri mereka. Meskipun berada di dunia yang tampaknya normal, perasaan mereka tidak lagi sama. Keheningan malam terasa penuh dengan ancaman, bayang-bayang gelap selalu mengintai di sudut-sudut mata mereka. Bagas yang dulunya seorang mahasiswa penuh semangat, kini lebih sering diam. Matanya yang dulu penuh kehidupan kini terlihat kosong, seperti seseorang yang kehilangan bagian dari dirinya. Dia merasa dunia ini tidak lagi sama. Ada perasaan kuat yang mereka alami di Alas Purwo, tidak akan bisa mereka lupakan begitu saja. Suatu malam, Bagas duduk di tepi jendela kamar kosnya, menatap keluar. Langit malam itu gelap, tanpa bulan, dengan angin yang berhembus pelan. Namun ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang menggoda ketakutannya. Suara gamelan terdengar samar-samar, tidak jelas dari mana asalnya, tapi sangat nyata. Bagas memejamkan mata, berusaha menepi suara itu, tetapi semakin berusaha, semakin suara itu mendekat. Tidak mungkin, bisik Bagas, berusaha untuk tidak panik. Dia tahu suara itu tidak nyata, hanya bagian dari ingatannya yang rusak. Tetapi ketakutan itu tetap ada, meresap dalam darahnya, membekas di hatinya. Keesokan harinya, Rudi meneleponnya, suaranya cemas. "Gas, aku tidak bisa tidur malam ini. Aku merasa ada yang mengikutiku. Seperti ada yang menunggu aku. Apa kamu merasakannya juga?" Aku merasakannya juga, jawab Bagas, suaranya serak. Suara gamelan itu kembali lagi. Tapi kali ini, mereka tahu itu bukan hanya suara dalam mimpi. Nyai Roro Kidul pernah mengatakan bahwa mereka telah melanggar dunia gaib. Meskipun mereka telah keluar, tak ada jaminan mereka akan benar-benar bebas. Kini, suara gamelan itu kembali, seperti pengingat akan kesalahan yang telah mereka buat. Lilis yang selama ini terdiam, akhirnya menghubungi mereka. Suaranya terdengar lebih tenang dari biasanya, tapi ada rasa cemas yang tak bisa disembunyikan. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku merasakan sesuatu yang aneh. Seperti ada bayangan yang selalu mengikuti aku, bahkan saat aku di rumah. Kadang-kadang aku merasa terperangkap di dalam rumahku sendiri." Bagas merasakan ketegangan yang sama. Mereka terperangkap dalam sesuatu yang lebih besar dari sekadar dunia fisik. Ada kekuatan yang tak tampak, yang terus memantau mereka. "Kita harus melakukan sesuatu," kata Bagas dengan tekad. "Kita harus menyelesaikan ini. Kita tidak bisa terus melarikan diri." Dan mereka pun kembali ke Alas Purwo. Mereka bertiga kembali ke hutan itu, meskipun dengan rasa takut yang jauh lebih besar. Mereka tahu akan menghadapi lebih dari sekadar bayangan, dan mereka akan bertemu dengan roh-roh yang telah menunggu mereka kembali. Di tengah perjalanan kembali, mereka merasakan perasaan yang sangat familiar. Suara gamelan kembali bergema, kali ini lebih keras, lebih jelas. Bayang-bayang besar mulai bergerak di antara pepohonan, seolah mengikuti mereka dengan kecepatan yang mengerikan. Roh-roh penjaga hutan itu tahu mereka datang, dan kali ini, mereka tidak bisa lagi melarikan diri. "Kita tidak bisa hanya berlari," kata Bagas dengan suara tegas, meskipun hatinya bergetar. "Kita harus menghadapi mereka, atau kita akan terjebak di sini selamanya." Namun, meski mereka berkata begitu,
Di dalam hati mereka, mereka tahu tidak ada jaminan bisa menang. Mereka telah melawan dunia gaib, dan tak ada yang tahu apa yang akan terjadi kali ini. Alas Purwo adalah tempat yang tidak bisa dimengerti manusia biasa. Di dunia ini, tak ada yang bisa benar-benar bebas dari kekuatan gaib yang mengintai mereka. Saat mereka tiba di tempat yang mereka kenal, tempat pertama kali mereka bertemu dengan Nyai Roro Kidul dan roh-roh penjaga, suasana terasa lebih gelap dari sebelumnya. Kabut hitam tebal mulai menyelimuti jalan mereka. Bayang-bayang besar muncul, kali ini lebih mengerikan, lebih nyata, dan sepertinya semakin mendekat. Kami tidak akan membiarkan kalian pergi. Suara dari dalam hutan terdengar keras, lebih mengancam. Kalian adalah bagian dari kami sekarang. Kami tidak takut, kata Bagas, meskipun dia tahu kata-kata itu hanya penghiburan kosong. Kami akan melawan sampai akhir. Mereka pun maju, langkah kaki mereka terasa berat dan penuh ketegangan. Setiap langkah mereka, bagaikan langkah yang lebih dalam menuju dunia penuh kegelapan dan kematian. Namun, mereka tahu satu hal pasti, tak ada jalan pulang yang mudah. Mereka telah menginjakan kaki di dunia yang tidak bisa mereka pahami. Dan kini, mereka harus membayar harga yang harus dibayar. Langkah kaki mereka terasa semakin berat. Kabut tebal yang menyelimuti hutan ini, bagaikan tirai yang menutup jalan keluar. Setiap detik terasa seperti berjam-jam, dengan ketakutan yang semakin menghimpit dada mereka. Bagas, Rudi, dan Lilis tahu, tak ada pilihan lain selain terus maju. Suara gamelan semakin keras, mengiringi langkah mereka, semakin jelas, semakin nyata, seolah mengingatkan mereka bukan lagi di dunia mereka sendiri. Mereka sudah jauh dari kenyataan. Mereka sudah jauh dari kehidupan yang mereka kenal. Alas Purwo tidak hanya menguji fisik mereka, tetapi juga jiwa mereka, menguras kekuatan mental dan emosi yang tidak pernah mereka duga sebelumnya. Hutan ini memiliki cara untuk menggali rasa takut paling dalam. Kini mereka berada di ujung batas kesabarannya. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah batu besar yang memancarkan aura gelap, sebuah tempat yang penuh dengan energi gaib yang sangat kuat. Rudi berhenti sejenak, mencoba mencari keberanian untuk melangkah lebih jauh. Tempat ini terasa tidak biasa, kata Rudi, dengan suara bergetar. Lilis yang biasanya lebih tenang, kini tampak gelisah. Ada yang salah, aku merasa seperti kita sudah pernah berada di sini sebelumnya. Bagas yang memimpin, menatap batu besar itu dengan hati-hati. Ini adalah tempat yang sama. Disinilah kita bertemu dengan Nyai Roro Kidul dulu. Tempat yang penuh dengan kekuatan gaib. Tiba-tiba, suara gamelan itu berhenti sejenak, lalu berubah menjadi suara yang lebih seram. Suara serak bergema, memanggil nama mereka satu persatu. Bagas, Rudi, Lilis. Suara itu bergema dengan sangat keras, membuat mereka terhenti. Mereka tahu suara itu bukan dari manusia, tapi dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih jahat. Siapa itu? Tanya Lilis dengan suara cemas. Kita sudah terjebak, kata Bagas, merasakan ketegangan yang sangat kuat. Mereka sudah menunggu kita. Tiba-tiba, bayang-bayang hitam muncul di hadapan mereka. Makhluk-makhluk besar, dengan tubuh yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, bergerak di antara pepohonan. Mereka adalah penjaga-penjaga roh yang tak terlihat, yang telah lama menguasai tempat ini. Kalian tidak akan keluar hidup-hidup. Suara mereka terdengar begitu menakutkan, menggema dalam kesunyian. Kalian sudah melanggar wilayah kami. Kalian sudah menjadi bagian dari kami. Tidak, teriak Bagas dengan penuh tekad. Kami tidak akan menyerah. Namun,
Meskipun ia berteriak seperti itu, dalam hati Bagas tahu, mereka tidak mampu melawan kekuatan ini dengan cara biasa. Ini bukan sekadar pertarungan fisik. Ini adalah pertarungan melawan takdir, dan takdir itu tidak pernah bisa dikalahkan manusia. Rudi memandang ke sekeliling, mencoba menemukan cara untuk menghindari kekuatan ini, tapi semuanya tampak gelap dan tak terjamah. Kita harus mencari cara untuk mengalahkan mereka. Ada sesuatu yang kita lewatkan. Tiba-tiba, Lilis teringat sesuatu. Keris pusaka itu, katanya dengan terbata-bata. Gas, keris yang kita bawa itu. Bukankah itu senjata dari dunia gaib? Mungkin itu satu-satunya cara untuk menghentikan mereka. Bagas menatap keris yang dia bawa. Keris itu telah menjadi simbol harapan mereka, satu-satunya alat yang bisa menghubungkan mereka dengan dunia yang lebih besar dari dunia fisik. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi, menatap ke arah bayangan besar yang mengancam mereka. Jika ini cara satu-satunya, maka kita harus melakukannya, kata Bagas dengan penuh tekad, meskipun hatinya penuh dengan ketakutan. Dengan sebuah teriakan yang membelah udara, Bagas menusukkan keris itu ke tanah. Dalam sekejap, cahaya terang menyala, menyelimuti seluruh tubuhnya. Bayangan gelap yang mengelilingi mereka terpecah, berlarian menjauh dari cahaya itu, sementara suara gamelan berhenti seketika. Kalian, suara roh penjaga terdengar penuh kemarahan. Kalian tidak akan pernah bisa mengalahkan kami. Namun, cahaya dari keris itu semakin membesar, melawan kegelapan, menyinari setiap sudut tempat itu dengan kemurnian yang luar biasa. Perlahan-lahan, bayangan-bayangan itu mulai menghilang, dan suara gamelan yang menakutkan akhirnya terdiam. Kita berhasil? Tanya Rudi, terengah-engah, melihat bayangan yang perlahan menghilang. Kita benar-benar berhasil? Belum selesai, jawab Bagas dengan hati-hati, meskipun ada rasa lega yang tak bisa disembunyikan. Ini baru permulaan. Mereka akan kembali, dan kita harus siap. Tapi, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka merasakan keheningan yang damai. Kegelapan itu terpecah, mereka tahu telah menaklukkan ketakutan terbesar yang mereka hadapi. Meskipun mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, mereka tahu satu hal pasti, mereka tidak akan pernah menjadi bagian dari Alas Purwo. Mereka meninggalkan hutan itu dengan langkah lebih ringan, tapi dengan kesadaran perjalanan mereka belum berakhir. Ada banyak hal yang belum mereka pahami tentang dunia ini, dan tak ada yang bisa menjamin mereka aman dari ancaman lain yang mungkin datang. Tapi untuk saat ini, mereka berjalan kembali ke dunia mereka, membawa sebuah pengalaman yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Pengalaman yang akan menghantui mereka selamanya. Tamat.